Punya uang 4 jutaan, mending beli HP apa ya? Nah, di video ini kita bakal compare dua smartphone yang lagi hot nih ya, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G dan pendatang baru di segmen mid-range yaitu iQOO Z7. Keduanya dijual di rentang harga yang mirip-mirip ya, yaitu 4 jutaan. Tapi masing-masing HP-nya sebenarnya punya banyak perbedaan. Nah, kira-kira mana yang lebih oke dan kedua HP ini itu cocoknya buat siapa sih? Jawabannya kita cekin bareng-bareng di video ini. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke detail comparisonnya, kita bahas dulu soal harga dan varian dari kedua HP-nya dulu nih. Karena di Indonesia, iQOO Z7 itu ada dua varian, yaitu 818GB di harga Rp4.299.000 dan 12.256GB di Rp4.899.000. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 5G di Indonesia itu cuma ada satu pilihan storage aja, yaitu 8256GB di harga Rp4.599.000. Buat iQOO Z7 yang kita pakai itu adalah varian yang RAM 12GB, sedangkan Redmi ya cuma satu ya, yang 8256GB. Nah, pembahasannya kita mulai dari yang paling menarik dulu dari segmen HP-nya, yaitu performance. iQOO Z7 pakai chipset Snapdragon 782G, sedangkan Redmi Note 12 Pro itu pakai Dimensity 1080. Nah, walaupun spek iQOO Z7 itu lebih kencang performanya ketimbang Redmi Note 12 Pro, ternyata ada satu hal yang bikin greget. Benchmarking yang kita lakuin itu kasih hasil yang cukup berbeda ya di antara kedua HP-nya. iQOO punya overall performance yang lebih gede 15% ketimbang Redmi via tes AnTuTu 9. Bahkan di Geekbench 6 jumlah skor multi-core test itu bisa beda sampai 30% di antara kedua HP-nya. Nah, buat pengetesan real life-nya saat main game ringan kayak Mobile Legends itu sama-sama mulus di kedua HP-nya. Dan PUBG Mobile juga keduanya punya settingan yang smooth extreme. Tapi pas main game berat kayak Genshin Impact, ini baru berasa banget bedanya. iQOO Z7 lebih mulus. Pas kita masuk kota atau pas battle, dia lebih mulus. Nah, sebagai gambaran kita monitoring frame rate saat main Genshin Impact di kedua HP-nya lewat analisis tool dari Perfdock. iQOO Z7 rata-rata dapat 50 FPS ke atas ketimbang Redmi Note 12 Pro di 40-an FPS. Cuman, yang bikin greget adalah iQOO Z7 ternyata lumayan panas nih buat kita main game. Bahkan bikin telapak tangan itu jadi cepet keringetan. Bahkan 15 menit main Genshin Impact, suhunya itu bisa tembus 42 derajat Celcius. Panasnya datang pelan-pelan ya, dari awal itu adem sampai makin lama itu jadi makin panas. Naik terus gitulah selama kita main. Sedangkan Redmi itu lebih adem suhunya di 39 atau 40 derajat. Walaupun performanya memang nggak konsisten nih, dia naik turun. Konsumsi baterai setelah kita main Genshin Impact tadi ya, itu makan 4% di kedua HP-nya selama 15 menit bermain. Sedangkan buat harian, gua tes dengan nyalain YouTube video yang sama selama setengah jam, iQOO lebih banyak makan baterai di 6% versus Redmi di 4%. Overall, iQOO Z7 memang punya performa yang lebih kenceng ya, tapi karena suhu yang tinggi itu bikin experience pas kita main jadi kurang maksimal. Nah, buat dipakai harian, iQOO Z7 kan tadi punya RAM yang lebih gede di 12GB, tapi memang pas kita cobain itu memang untuk multitasking udah mulus di kedua HP-nya. Masih berasa overkill sih buat kapasitas RAM 12GB di HP mid-range. Cuman memang interface-nya iQOO Z7 itu kan pakai Vantage OS 13. Itu lebih simple nih, kayak stok Android gitu. Sedangkan MIUI 14 di Redmi Note 12 Pro itu lebih dipoles tampangnya. Jadi buat yang belum pernah pakai HP Xiaomi, menurut gue itu butuh penyesuaian dulu untuk interface-nya si MIUI 14 ini. Nah, buat charging iQOO Z7 itu punya speed hampir 2 kali lebih cepat ketimbang Redmi Note 12 Pro. Ngecasnya itu 120 watt, bisa isi baterai nggak sampai setengah jam. Tapi soal charging nih, gimana menurut kalian? Butuh nggak sih charging 120 watt? Itu butuh atau nggak? Tulisin di kolom komentar. Nah, sama menariknya kayak performance, walaupun layar Redmi Note 12 Pro pakai panel yang lebih bagus dengan POLED dan iQOO pakai panel IPS, tapi kalau kita bandingkan samping-sampingan, itu berasa layar iQOO lebih vibrant malah ya. Walaupun di beberapa skenario warna-warna cerah, misalkan warna merah, itu jadi terlalu pop dan berasa nggak natural. Pas masuk ke scene yang gelap, di sini Redmi lebih unggul dengan warna hitam yang memang beneran pekat gitu di panel OLED-nya. Sedangkan iQOO masih ada warna abu-abu karena pakai panel IPS tadi. Soal brightness pas kita coba pakai di outdoor itu lebih cerah di Redmi Note 12 Pro 5G ya. Sedangkan refresh rate keduanya
keduanya itu sama-sama smooth di 120 Hz. Nah, yang berasa beda lagi itu di bagian bezel sih. Dagunya Redmi itu lebih tipis ya, jadi kasih kesan premium pas kita pandang HP-nya sehari-hari. Jadi buat pakai nonton atau sosmedan, Redmi Note 12 Pro itu lebih menarik ya. Ini bagian yang mungkin dikorbanin sama iQOO di seri Z7-nya, yang mana ngefek jadinya nih ke penggunaan sehari-hari. Mungkin karena udah mahal di bagian chipset, jadi parts lain ya harus dikorbankan. Walau begitu, soal audio, kedua HP-nya itu pakai stereo speaker dengan kualitas suara yang oke dan tingkat volumenya juga sama-sama kenceng. Cuman di Redmi memang treble-nya agak sedikit lebih tinggi gitu ya. Kalian bisa cekin perbandingannya di tes berikut ini. Nah, selain layar, kita bahas soal kameranya, yang mana Redmi Note 12 Pro itu lebih oke karena itu dia pakai kamera sensor yang diambil dari seri flagshipnya Xiaomi 12, yaitu Sony IMX766. Jadi secara spek itu unggul ketimbang iQOO yang ngandelin sensor Samsung GW3. Adanya lensa ekstra, ultrawide dan macro lens di Redmi Note 12 Pro juga bikin kita lebih fleksibel gitu ya buat jepret-jepret. Sedangkan iQOO cuma ngandelin kamera utamanya dan depth sensornya aja. Tapi gimana soal kualitas gambarnya? Nah, di kamera utama Redmi Note 12 Pro itu bisa hasilin warna yang lebih pop, sedangkan iQOO itu arahnya lebih ke warm. Nah, foto juga kelihatan lebih lebar di Redmi karena focal length-nya itu di 24 mm, sedangkan iQOO ada di 26 mm. Fitur HDR di kedua HP-nya sama-sama oke, tapi memang jepretan Redmi itu lebih terang nih. Buat mode potretnya, walaupun iQOO punya depth sensor, tapi dari segi potongan itu malah lebih rapi di Redmi yang nggak ada depth sensornya. Menariknya juga pas motret di area low light dengan night mode. iQOO bisa nangkep detail yang lebih baik nih. Nah, buat motret objek yang lebih besar kayak gedung atau pemandangan, lensa ultrawide bakal kepake banget di sini. Dan adanya macro lens juga bisa kita pakai buat foto objek dari jarak dekat, walaupun ya sebenarnya memang kalau misalkan buat sehari-hari jarang dipakai juga makronya ya. Kamera selfie-nya sendiri Redmi kasih hasil yang lebih tajam dan skin tone juga lebih natural ketimbang iQOO yang mencoba buat moles wajah jadi lebih cerah. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan kedua HP-nya. Gue pakai yang record suara dari Redmi Note 12 Pro dulu. Di sini gue resolusinya 1080, tapi ada frame rate 60 fps. Sedangkan yang iQOO Z7 itu resolusinya sama di 1080, tapi frame rate-nya maksimal di 30 fps. Nah, di sini untuk kamera selfie-nya sendiri, tone warnanya agak beda ya. Dari baju gue ini aslinya itu lebih ke yang iQOO Z7, sedangkan yang Redmi itu lebih ke dark gitu warna hijaunya. Nah, sekarang kita lihat untuk main cam-nya nih. Nah, untuk main cam-nya sendiri ini gue pakai di resolusi yang sama, yaitu 4K 30 fps, dan keduanya udah ada OIS ya. Tapi memang di iQOO Z7 ini AIS-nya menyala secara otomatis, dan kemarin lupa gue matiin, jadi dia agak ke-crop gitu. Tapi untuk kualitas videonya sendiri, keduanya udah oke buat kita pakai harian, tapi memang di Redmi Note 12 Pro itu lebih natural ya di warna makanannya, dan pas gue deketin objek, lebih dekat ke kamera, Redmi itu bisa menangkap fokus yang lebih cepat ketimbang iQOO. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara menggunakan kedua HP-nya? Tulisin di kolom komentar. Terakhir soal body dan desainnya. Sekilas emang nggak kelihatan beda dari segi ukuran, tapi ternyata pas kita taruh sebelahan, iQOO Z7 sedikit lebih panjang dan lebih tebal ketimbang Redmi Note 12 Pro. Yang mana pengaruh ke bobotnya juga, yang lebih berat di iQOO Z7. Cuman karena sudutnya iQOO Z7 itu lebih membulat gitu ya, jadi digenggam itu lebih nyaman buat sehari-hari. Yang menarik itu di bagian looks-nya sih. iQOO punya karakter frame kamera yang terinspirasi sama brand saudaranya, Vivo, sedangkan Redmi terinspirasi sama ya sudah lah ya. Kamera frame yang lebih tebal di Redmi juga bikin HP-nya jadi wiggle-wiggle gitu kalau ditaruh di meja. Finishing iQOO dikasih matte finish, sedangkan Redmi pakai finishing yang kayak cermin itu, yang berasa lebih solid dan premium, walaupun jadinya fingerprint magnet banget memang ya.
Keduanya pakai side-mounted fingerprint yang responsif dan haptic feedback-nya juga crispy. Soal desain ini subjektif ya, tapi menurut gua iQOO Z7 itu lebih oke looks-nya dan digenggamnya juga lebih nyaman di tangan. Nah, setelah kita bandingin keduanya, ternyata iQOO Z7 dan Redmi Note 12 Pro punya fokus yang berbeda dan punya keunggulan masing-masing. iQOO Z7 kasih performa yang gila di segmen HP-nya dan Redmi Note 12 Pro itu lebih ke balance di semua aspek. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, buat siapa sih kedua HP ini? Kalau kita bahas soal performance, iQOO Z7 itu killer ya. Chipsetnya bener-bener dimaksimalin banget di HP ini. Buat yang suka gaming berat atau heavy usage itu bakal lebih asik di iQOO Z7. Walaupun emang suhunya ya agak tinggi dan harus kita akalin pakai tambahan cooler. Adanya pilihan 12GB RAM juga kasih ruang yang lebih luas buat multitasking dengan interface yang simple di Vantage OS 13. Sedangkan Redmi Note 12 Pro itu lebih all-rounded. Performanya walaupun nggak sekenceng iQOO, tapi masih oke lah buat kita pakai gaming-gaming ringan. Dan kameranya juga oke buat kita jepret-jepret. Yang penasaran sama HP-nya, gue bakal taruh aja link produknya itu di kolom deskripsi. Tapi gimana menurut kalian soal iQOO Z7 dan Redmi Note 12 Pro 5G? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa buat di-like dan di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin di antara kedua HP ini. Dan subscribe juga jangan lupa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Bella ciao.